Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Yang pertama, yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Lebih dari 3,1 miliar orang yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan dalam negara berkembang pada tahun 2010 dan seperempat dari jumlah ini berada dalam kemiskinan yang ekstrim. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Haiti, Guatemala, India, Indonesia, Myanmar, Honduras, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Cina, lebih separuh penduduknya mereka itu menetap di daerah-daerah perdesaan. Sedangkan di Afrika sub-Sahara rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi, di mana jumlah penduduk pedesaan meliputi 65% dari total penduduk. Fakta yang lebih penting daripada angka-angka tersebut adalah bahwa lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah perdesaan yang sebagian penduduknya hidup dari pertanian yang subsisten. Bagi mereka yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Dalam upaya mereka bertahan hidup, perilaku petani di negara berkembang seringkali tampak tidak rasional atau tidak masuk akal oleh banyak pengamat ekonomi yang sampai saat ini tidak banyak memahami sifat kehidupan subsisten dan arti penting dari menghindari risiko. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Jadi intisari dari permasalahan kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat pada awal yang terjadi di daerah-daerah pedesaan, terutama di Afrika. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dewasa ini, kebanyakan ekonom pembangunan menganut konsensus bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peranan pasif, dan penduduk belaka dalam proses pembangunan ekonomi itu justru perekonomian perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya harus memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan ekonomi yang dalam hal apapun, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki pendapatan yang rendah. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja, serta
Unsur pelengkap dasar yang ketiga yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah perdesaan yang bersifat padat karya, non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang. Dia tuh menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan ini secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian dan daerah perdesaan kini diyakini sebagai intisari dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Artinya pembangunan perdesaan ini sektor pertanian di perdesaan ini dijadikan sebagai atau diyakini sebagai intisari dari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Kemudian hal yang harus diingat yaitu bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi atau integrated rural development, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Tren dalam produktivitas pertanian. Produksi pertanian harus terus meningkat di seluruh dunia, mengikuti peningkatan populasi yang cepat. Namun, kemajuan produksi tersebut tidak merata. Di negara-negara berkembang Asia, hasil produksi serealia per hektar di tahun 2005 hampir mencapai 3 kali lipat dari tingkat produksinya di tahun 1960. Itu di masa lalu. Produksi di Amerika Latin juga membukukan keuntungan yang cukup besar. Kelaparan di Cina turun karena produksinya yang meningkat. Makanya kelaparan di Cina itu menurun. Pertanian di Asia Selatan berkinerja cukup baik, meski kelaparan diperkirakan telah meningkat ya di India. Pada beberapa tahun terakhir, jadi kelaparan di India itu meningkat. Dan di Afrika Sub-Sahara hasil tersebut hanya bertambah sebanyak sepertiganya. Salah satu penyebabnya adalah bahwa di banyak wilayah di Afrika jumlah penduduk meningkat hingga mencapai jumlah di mana praktik tebang dan bakar tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan kembali lahan setelah masa istirahat yang singkat, sehingga jika lahan digunakan kembali dengan masa istirahat yang singkat habis dibakar dan praktik tebang dan bakar menyebabkan pengurangan unsur hara tanah. Unsur hara tanah akan berkurang secara signifikan. Tetapi para petani subsisten tidak dapat membeli bibit unggul, pupuk dan peralatan pertanian modern penting lainnya. Hasilnya adalah sebuah perangkap kemiskinan di mana petani harus bekerja keras dan lebih keras lagi hanya untuk dapat bertahan hidup. Food and Agriculture Organization PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat hingga 2007. Usulan untuk mencanangkan revolusi hijau baru di Afrika sepertinya yang berhasil diterapkan di Asia yang sebelumnya kurang begitu didengar dan mulai diperhatikan. Penelitian dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa sejumlah program telah berhasil mengurangi bahaya kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir, meliputi keberhasilan revolusi hijau, pengendalian penyakit busuk gandum, pengembangan jenis jagung dan singkong tahan hama di wilayah Afrika Sub-Sahara, sumur bor dangkal untuk produksi pangan di pekarangan rumah dan sawah di Bangladesh, dan masih banyak lagi program-program yang telah berhasil
berhasil mengurangi kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian. Kegagalan besar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah juga dihadapi. Penyebab utamanya dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan negara-negara berkembang itu sendiri. Terabaikannya sektor pertanian dan bias terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertainya pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dari penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi, impor, dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi yang sangat populer selama beberapa dasawarsa seusai dari Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. 3 sistem pertanian. Jadi langkah pertama untuk memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian di pedesaan adalah yang harus kita siapkan yaitu perspektif yang jelas dari sifat sistem pertanian di berbagai negara berkembang dan terutama dari sisi ekonomi atas adanya transisi di pertanian subsisten menuju komersial. Jadi transisinya itu perpindahannya dari subsisten menuju ke pertanian komersial. Yang pertama yaitu 3 sistemnya. Pertama, dalam negara-negara yang disebut sebagai negara berbasis pertanian, di mana pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini meliputi daerah di luar kawasan Laos dan sejumlah kecil negara-negara Afrika seperti Senegal, yaitu yang sedang mengalami transformasi. Kemudian yang kedua, sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di kategori yang sedang bertransformasi. Kategori yang sedang bertransformasi ini di mana porsi kalangan masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi. Rata-rata itu masyarakat miskinnya sekitar hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan ekonomi, yaitu dari GDP-nya. Rata-rata GDP hanya 7%. Sementara sebagian besar penduduk Asia Tenggara itu mengalami di kategori yang sedang bertransformasi, yaitu sebagian besar penduduk Asia Tenggara dan Timur, di Afrika Utara, di Timur Tengah, daerah luar kawasan seperti Guatemala. Kemudian yang ketiga, negara terurbanisasi. Negara terurbanisasi itu di mana migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan dan sektor pertanian bahkan terkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Negara-negara terurbanisasi ini banyak ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, beserta negara-negara berkembang di Eropa Timur dan Asia Tengah, dan dengan total penduduk desa 255 juta jiwa. Namun, banyak juga negara-negara yang dulu berada di kategori negara berbasis pertanian, kini telah beralih kategori pada beberapa dekade terutama, yaitu contohnya India dan Cina. Di banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan kelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang baru sangat timpang dan mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di anak benua Asia. Di Afrika, pola kepemilikan tanah atau lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda, dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta
struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Walaupun dari hari ke hari perjuangan untuk mempertahankan hidup tetap mewarnai kehidupan dan sikap para petani miskin di negara-negara Amerika Latin ataupun di Asia. Juga di Afrika, walaupun struktur dan kelembagaan perdesaannya agak berbeda, namun karakteristik sistem agraria atau agrarian sistemnya ternyata sangat berbeda. Di negara Amerika Latin, derita para petani berurat akar pada sistem latifundio uninifundio yang dimana di Asia permasalahan utamanya adalah lahan garapan yang terpecah-pecah menjadi bagian kecil yang sempit dan sangat padat. Sebagaimana diperlihatkan bahwa rata-rata luas lahan pertanian di Amerika Latin jauh lebih besar daripada Asia. Di semua negara Asia yang disurvei, rata-rata luas lahan pertanian dalam kondisi operasional berada di bawah 4 hektar. Dengan luas lahan di Indonesia hanya 1,1 hektar. Sebaliknya, rata-rata luas lahan pertanian dengan kondisi operasional di negara-negara Amerika Latin menurut survei berkisar 16,9 hingga 214,1 hektar. Meskipun demikian, sejumlah besar petani di Amerika Latin memiliki lahan kurang dari 5 hektar, meliputi 36,8% lahan pertanian di Brazil dan 78,0% lahan pertanian di Peru. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar tanah pertanian dikuasai oleh para petani besar atau tuan tanah di Amerika Latin. Jumlah pertanian, lahan yang digarap dan ketidakseimbangan distribusi lahan tidak sepenuhnya kaku terhadap tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa contoh berbagai periode disajikan dalam salah satu tren yang paling umum yang terjadi adalah ukuran lahan yang semakin kecil di Asia seiring pembagian lahan, dan tren ini juga semakin terlihat di Afrika. Di Amerika Latin, seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio ini biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa memperkerjakan lebih dari 12 orang pekerja, dan beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan pada satu keluarga, 2 orang pekerja. Dengan pola angka-angka ini adalah koefisien Gini tertinggi di dunia, dan mereka mencerminkan sejauh mana ketimpangan yang ada dalam hak kepemilikan tanah dan juga ketimpangan pendapatan secara dramatis di seluruh Amerika Latin. Namun meskipun demikian, latifundio dan minifundio di Amerika Latin tidak mencakup seluruh lahan pertanian yang ada. Sejumlah produksi pertanian juga berasal dari apa yang disebut sebagai unit pertanian keluarga dan unit pertanian skala menengah. Unit-unit pertanian keluarga ini dapat menampung 2 hingga 4 orang pekerja. Minifundio ini hanya dapat menyediakan lapangan kerja untuk 2 pekerja saja atau kurang, sedangkan pertanian skala menengah dapat menyediakan lapangan kerja bagi 4 hingga 12 orang. Pertanian skala menengah ini sedikit di bawah latifundio. Di Venezuela, Brazil, dan Uruguay, organisasi pertanian tingkat menengah ini menghasilkan hampir 50% dari total output pertanian dan memperkerjakan pekerja sektor pertanian dengan proporsi yang serupa. Unit-unit usaha pertanian tersebut menggunakan keseimbangan antara tenaga kerja dan tanah yang lebih efisien, serta studi yang dilakukan
terlihat bahwa unit-unit itu memiliki produktivitas faktor total yang lebih tinggi dibandingkan latifundio atau minifundio. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return, memang bukti dari sejumlah negara berkembang menunjukkan bahwa semakin kecil suatu lahan pertanian, maka semakin efisien atau semakin rendah biaya dari produsen komoditas pertanian tersebut. Selain itu, biaya transaksi latifundio, terutama biaya supervisi tenaga kerja, jauh lebih tinggi daripada biaya rendah efektif penggunaan tenaga kerja keluarga petani pada pertanian yang lebih kecil atau minifundio. Sehingga peningkatan produksi pertanian dan efisiensi sistem agraria di negara-negara Amerika Latin menuntut lebih banyak pemberlakuan kebijakan ekonomi yang bersifat langsung dan dapat mengarah pada pengadaan bibit yang lebih baik, pupuk yang lebih baik, harga-harga faktor yang lebih stabil, harga output yang lebih tinggi, dan fasilitas pemasaran yang lebih baik. Selain itu, juga diperlukan suatu negosiasi struktur sosial dan kelembagaan perdesaan untuk memberi kesempatan nyata bagi para petani Amerika Latin, terutama penduduk asli yang kurang mampu, melakukan migrasi untuk mengangkat mereka keluar dari pola perekonomian subsisten dan penindasan sosial yang selama ini mereka alami. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.